Badan Reserse Kriminal Polri memeriksa saksi terkait kebakaran gedung Kejaksaan Agung beberapa waktu lalu. Ada 4 orang saksi yang diperiksa hari ini, diantaranya pejabat dari Kejaksaan Agung, PNS Kementerian Perdagangan, dan penjual das cleaner. Selain memeriksa saksi, Bareskrim juga melengkapi berkas administrasi penyidikan dan melaksanakan gelar perkara yang dipimpin Kabareskrim Polri. 30 WIB telah dilaksanakan gelar perkara dengan jaksa peneliti atau P16 guna ekspos hasil penyidikan yang selama ini sudah berlangsung, dan gelar perkara tersebut langsung dipimpin oleh Kabareskrim Polri dan dihadiri juga oleh Jambidum Kejaksaan Agung RI. Sebelumnya kebakaran meluluh lantakan seluruh ruangan di gedung utama Kejaksaan Agung pada 22 Agustus lalu. Bareskrim Polri sudah mengirim surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP ke Kejaksaan Agung. Polisi menyebut ada dugaan unsur pidana dalam kebakaran. Berdasarkan hasil penyelidikan, kebakaran berasal dari nyala api terbuka dan bukan berasal dari hubungan pendek arus listrik. Polisi menjelaskan api berasal dari lantai 6. Tim Liputan iNews melaporkan. Masa pendukung Jering dibubarkan polisi saat berunjuk rasa di depan Pengadilan Negeri Denpasar, Bali. Pemulung di Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat dibunuh, lalu hartanya dirampas. Menteri Agama Fahru Rozi dinyatakan sembuh dari COVID-19 namun masih harus beristirahat. Selamat sore, demikian tadi berita pilihan iNews Sore yang akan menemani selama 2 jam ke depan. Bersama saya Kutsya Firdausi. Dan saya Abraham Silaban. Kita awali sore hari ini dengan informasi kendaraan taktis Barakuda dan water cannon. Polda Bali membubarkan aksi penggemar dan simpatisan Jering di depan Pengadilan Negeri Denpasar. Puluhan penggemar Jering akhirnya membubarkan diri setelah polisi mengeluarkan peringatan. Polisi dengan kendaraan taktis Barakuda dan water cannon membubarkan aksi demo penggemar Jering di depan Pengadilan Negeri Denpasar, Bali. Masa aksi pun pindah ke depan Rumah Sakit Angkatan Darat dan kembali menggelar aksi. Polisi pun kembali membubarkan aksi pendukung Jering ini. Sementara itu, Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Subandi mengatakan kasus Jering menarik perhatian banyak pihak termasuk penggemar dan simpatisan. Namun demi ketertiban jalannya persidangan, polisi harus melaksanakan tugas pengamanan di wilayah pengadilan. Persidangan atau pengamanan persidangan itu dari perkara Jering kan menarik perhatian masyarakat. Kita ketahui juga pendukung atau simpatisan Pak Mas Jering itu banyak ya yang demo atau semacamnya. Itu aja fungsi pengamanannya adalah untuk menjaga ketertiban persidangan. Sidang keempat kasus pencemaran nama baik dengan terdakwa Gede Ari Astina alias Jering memasuki agenda tanggapan jaksa atas keberatan Jering dan penasehat hukumnya. Dari Denpasar, Bali, Muhammad Muhyiddin, iNews melaporkan. Pengadilan Negeri Denpasar kembali menggelar sidang lanjutan kasus dugaan pencemaran nama baik dengan terdakwa Gede Ari Astina alias Jering. Sidang dengan agenda pembacaan tanggapan JPU terhadap eksepsi terdakwa kembali digelar secara online. Terdakwa Gede Ari Astina alias Jering tiba di Ditreskrimsus Polda Bali dengan mobil tahanan kejaksaan. Sebelum menuju ruang persidangan, Jering diminta untuk mencuci tangan dan dicek suhu tubuhnya. Persidangan yang digelar online ini mengagendakan pembacaan tanggapan jaksa penuntut umum atas eksepsi terdakwa dan tim penasehat hukum yang dibacakan Selasa lalu. Jaksa penuntut umum menilai nota keberatan terdakwa tidak berdasar dan menyatakan surat dakwaan telah memenuhi syarat.
Kita ke informasi lainnya, pemirsa, polisi melakukan olah TKP kecelakaan bus pariwisata di jalur wisata Dieng, Wonosobo, Jawa Tengah yang menewaskan 5 orang. Olah TKP menggunakan 3D scanning untuk memastikan penyebab tabrakan beruntun ini. Tim Traffic Accident Analysis Polda Jawa Tengah dan Polres Wonosobo melakukan olah TKP bus pariwisata yang mengalami kecelakaan saat membawa rombongan reuni SMA di jalur wisata Dieng, Wonosobo, Jawa Tengah. Petugas lakukan analisis menggunakan 3D scanning untuk memastikan penyebab bus menabrak 7 kendaraan hingga menyebabkan 5 orang tewas. Selain melakukan olah TKP, petugas juga memeriksa kondisi bus pariwisata KJM Putra dan data terakhir kecepatan kendaraan. Kasat Lantas Polres Wonosobo AKP Harman Rumenege mengatakan dugaan sementara bus mengalami remblong namun masih akan diperiksa bersama dengan pihak terkait dari Dinas Perhubungan serta Komisi Nasional Keselamatan Transportasi. Di pintu tol Jarum ada ketentuan yang mengatakan bis hanya bermuatan 30 seat. Itu sudah jelas itu rambunya. Kemudian mengangkutkan barang 8 ton. Ini menjadi bahan penyelidikan dari pihak Satuan Lalu Lintas Polres Wonosobo. Diduga akibat rem tidak berfungsi, bus pariwisata yang membawa rombongan reuni SMA menabrak 7 kendaraan di jalur wisata Dieng, Wonosobo, Jawa Tengah. 5 orang tewas sementara puluhan orang lainnya terluka. Bus pariwisata KJM Putra K1446BL berhenti setelah menabrak pohon di Desa Kuripan, Kecamatan Garing, Wonosobo. Sebelumnya, bus menabrak 7 kendaraan lain. Peristiwa terjadi pada Rabu sore sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Diduga kuat bus mengalami remblong sepanjang 2 km di jalur wisata Dieng. Bus pariwisata berpenumpang 31 orang yang berisi rombongan reuni SMA Nakti Praja Jepara. Bus melaju tak terkendali dan menabrak mikrobus berpenumpang 11 orang dan terbalik. Korban yang meninggal pada Rabu malam merupakan penumpang mikrobus yang tertabrak bus pariwisata KJM Putra. Kerasnya benturan membuat mikrobus ringsek tak berbentuk, bahkan sepeda motor hancur total. Hingga kini dilaporkan 5 orang tewas dan 20 lainnya luka-luka menjalani perawatan di rumah sakit berbeda, yakni Rumah Sakit Umum Wonosobo dan Rumah Sakit Islam Wonosobo dan Puskesmas Kejajar. Dan kenapanya? Ya, sebagian hanya patah tulang ya, bisa juga karena terhimpit, juga ada yang karena kondisi kaget dan sebagainya. Ada. Jenazah para korban telah diambil pihak keluarga untuk dimakamkan. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Didik Dono, iNews melaporkan. Pelaku vandalisme rumah ibadah di perumahan Villa Tangerang Elok, Kabupaten Tangerang, Banten menangis di kantor polisi. Mahasiswa semester 1 di salah satu perguruan tinggi swasta di Jakarta tersebut menangis karena menyesali perbuatannya. Satrio Katon Nugroho, pelaku vandalisme rumah ibadah di perumahan Villa Tangerang Elok, Kabupaten Tangerang, Banten, tidak berhenti menangis saat dihadirkan polisi di hadapan wartawan kemarin. Bahkan, tersangka harus ditenangkan Wakapolres Tangerang AKBP Dedi Tabrani agar berhenti menangis. Ada, penyesalan ada, Mbak. Ada dalam proses pemeriksaan, informasi dari penyidik itu kadang diam, kadang menangis. Tadi juga saat kita lakukan press release dengan Bapak Bupati Tangerang, itu tersangka posisinya ada di belakang saya, itu menangis, ya. Okay. Dia sudah sadar bahwa perbuatannya itu tidak baik. Tadi malam juga sudah saya interogasi langsung. Pelaku sebelumnya ditangkap 2 jam kemudian setelah laporan adanya vandalisme di musola diterima polisi Selasa lalu. Pelaku ditangkap di rumahnya yang tidak jauh dari musola atau berjarak sekitar 50 meter. Menurut polisi, pelaku tidak hanya merusak musola Darussalam, namun juga merusak musola lain yang masih berdekatan atau berjarak 400 meter. Pelaku juga beraksi seorang diri tanpa ada suruhan dari orang lain.
Kepada polisi, pelaku meyakini bahwa tindakannya benar berdasarkan pemahamannya. Kini pelaku masih diperiksa intensif di Mapolresta Tangerang. Polisi berencana mengecek kejiwaan pelaku karena keterangannya terhadap penyidik masih sering berubah-ubah. Pelaku dijerat pasal 156 KUHP lantaran perbuatannya yang dapat menimbulkan permusuhan atau penodaan agama. Sebelumnya, warga perumahan Villa Tangerang Elok, Kabupaten Tangerang, Banten dikejutkan dengan kondisi musola yang penuh coretan Selasa lalu. Warga mengetahui kondisi musola dirusak saat ingin melaksanakan sholat asar. Selain penuh coretan di dinding, warga juga menemukan 2 Al-Quran yang dirusak. Tim Liputan iNews melaporkan. Pelaku dugaan penghinaan Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyesali perbuatannya dan meminta maaf. Sementara juru bicara Wakil Presiden meminta polisi mengusut tuntas kasus ini. Pemilik akun Facebook yang mengunggah foto Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan pemain film dewasa Jepang ternyata seorang oknum pejabat MUI Kecamatan di Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Oknum pejabat MUI Kecamatan ini mengunggah foto Ma'ruf Amin dan pemain film dewasa pada akun Facebooknya dengan nama Oliver Lemon S. MUI Tanjung Balai pun menegur pejabat MUI Kecamatan Tanjung Balai ini. Dari itu saya sama pribadi memohon maaf. Kita berharap untuk pihak-pihak yang terkait dapat kiranya memaafkan kesalahan saya. Atas dugaan postingan saya ada indikasi telah menghina Kiai Haji Ma'ruf Amin selaku Wakil Presiden RI. Meski telah meminta maaf, juru bicara Wakil Presiden Mas Duki Baidlawi meminta aparat kepolisian untuk mengusut tuntas kasus ini. Dan kepada pihak yang berwajib, dalam hal ini polisi, supaya melakukan pengusutan secara tuntas lah. Karena tidak hanya sekali ini, ya, Wakil Presiden dilakukan penghinaan lah saya kira ya, atau hal yang semacam itu di media sosial. Sehingga kalau itu dilakukan secara tuntas, bisa ketahuan motifnya apa, latar belakangnya apa, adakah kaitan dengan hal yang sebelum-sebelumnya, seperti banyak yang dilakukan di media sosial, ada isu mengenai mundur dan segala macam itu kan yang faktanya tidak ada tapi seakan-akan ada. Itu saya kira permainan-permainan yang tidak faktual di media sosial. Sebelumnya foto Ma'ruf Amin yang disandingkan dengan pemain film dewasa Kakek Sugiono viral di media sosial. Namun pemilik akun telah menghapus unggahannya. Tim Liputan iNews melaporkan. Penyidik Polda Jawa Tengah menyerahkan berkas acara pemeriksaan kasus dangdutan Wakil Ketua DPRD Kota Tegal ke Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Wakil Ketua DPRD Kota Tegal sudah ditetapkan menjadi tersangka dan terancam hukuman 1 tahun penjara. Wali Kota Tegal Wasmad Edi Susilo hari ini tengah berkegiatan di Cimahi, Jawa Barat. Wasmad kini menyandang status tersangka gara-gara menggelar pesta dangdut dalam acara pernikahan dan hitanan anaknya. Wasmad sendiri enggan berkomentar mengenai kasusnya saat studi banding masalah perparkiran di Cimahi, Jawa Barat bersama 12 anggota DPRD lain. Wasmad langsung bergegas menuju mobilnya saat akan diwawancara wartawan. Sementara penyidik Polda Jawa Tengah telah menyerahkan berkas acara pemeriksaan tahap 1 kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Bukti-bukti pelanggaran Wasmad akan diserahkan pada tahap kedua setelah berkas dinyatakan P21. Wasmad sendiri sudah meminta maaf atas kesalahan yang menggelar konser dangdut. Setahun sebelumnya sudah merencanakan sebelum ada COVID. Kemudian kami rencanakan bulan September ini ya. Kemudian kami mencoba melakukan perizinan mulai dari RT, RW, kemudian kelurahan, kemudian ke Polsek Tegal Selatan, termasuk mengetahui Koramil Tegal Selatan. Dan itu lolos, Mas. Izin turun sehingga undangan yang sudah saya siapkan kami sebar. Dalam kasus dangdutan di tengah pandemi ini, Wasmad dijerat pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan dengan ancaman hukuman 1 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. 2 pemulung di Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi dianiaya dan dirampok hingga 1 orang tewas. Informasinya kami hadirkan saat lagi.